Hai, perkenalkan nama saya Raquel Doria Benedikta Nafai, mahasiswa aktif tahun angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi mengulas buku. Apa itu mengulas buku? Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang sedang diulas tersebut. Kemudian ada ulasan buku. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada saat ini saya akan mencoba mengulas buku Administrasi Bisnis oleh Dr. Insinyur Haji Apiyati Kamaludin MSI. Pada mengulas buku terdapat beberapa struktur. Pertama ada identitas. Di dalamnya ada judul administrasi bisnis, ada penulis Dr. Insinyur Haji Apiyati Kamaludin MSI, tahun terbit buku 2017, penerbit CV Sah Media Makassar, jumlah halaman 297 halaman, editor Dr. Pata Rapana SEMSI, desain cover Sobirin. Buku ini ditulis oleh Dr. Insinyur Haji Apiyati Kamaludin MSI, seorang akademisi yang sekarang adalah mantan Rektor Universitas Pepabri Makassar. Buku ini sendiri berisi ringkasan yang sangat jelas untuk yang sedang belajar mengenai administrasi bisnis yang berfungsi sebagai buku pegangan bagi siswa maupun mahasiswa atau bahkan siapa saja yang ingin belajar mengenai administrasi bisnis. Bukan hanya karena kejelasan dalam penjelasan, namun juga diambil dari sumber-sumber yang konkret. Terdapat tafsiran isi di dalamnya. Pada bab 1 ada administrasi bisnis, di mana pada bab ini kita akan dijelaskan dan diperkenalkan dengan terperinci serta jelas mengenai administrasi bisnis, baik definisi, ruang lingkup, tujuan, fungsi, manfaat, dan lain-lain terkait dengan administrasi bisnis. Pada bab kedua, kita akan diperlihatkan secara singkat tentang sejarah administrasi. Sarana dan prasarana yang membantu kegiatan ini akan dibahas di sini. Bagaimana cara mengelola, kemudian unsur administrasi juga terdapat dalam bab ini, beserta sarana dalam manajemen. Kemudian pada bab 3, ada perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan waktu yang terus bergerak, masa pun terus berganti, dan kemajuan harus terjadi. Hal itu pun terjadi di Indonesia, di mana bisnis terus berkembang. Dan pada bab ini, kita akan disajikan perkembangan dunia perniagaan dan sejarah perkembangannya. Pada bab keempat, kita akan diperhadapkan dengan kepemimpinan bisnis. Dalam bisnis pasti ada yang namanya owner atau pemilik bisnis, namun sekaligus dengan pemimpinnya. Untuk itu, pada bab ini kita akan mengetahui mengenai teori-teori model kepemimpinan, sikap kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan sebagainya mengenai kepemimpinan tersebut. Kemudian pada bab 5 ada badan hukum usaha dan penanaman modal, di mana pada bab ini kita akan mengetahui badan hukum dan subjek-subjek hukum, serta bentuk-bentuk hukum, serta karakteristiknya. Pada bab ke-6 ada bisnis manajemen. Dalam bisnis kita harus tahu tentang hal-hal dalam mengatur dan mengelolanya. Untuk itu kita pasti harus mengetahui cara memanajemennya. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu manajemen bisnis, unsur-unsur manajemen, organisasi bisnis, mengelola organisasi bisnis, teori-teori organisasi maupun manajemen dalam bisnis dan sebagainya.
Kemudian pada bab ke-7 ada strategi bisnis. Bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen, di mana hal itu pasti membutuhkan strategi hebat untuk menarik minat atau untuk membuat para konsumen melirik barang atau jasa untuk kita jual. Untuk itu pada bab ini kalian dapat mendapatkan macam-macam strategi, cara perumusannya, dan sebagainya pada bab ini. Jenis-jenis sumber daya perusahaan terdapat pada bab 8. Terdapat 5 jenis sumber daya pada era pertanian dan industri. Di dalamnya ada manusia, material, mesin, uang, dan metode. Dalam era informasi, lahirnya sumber daya informasi. Pada bab ini akan dibahas lebih rinci lagi tentang pentingnya sumber daya untuk perusahaan. Kemudian pada bab 9 ada administrasi personalia dan keuangan. Dewasa ini bagian personalia semakin rajin diistilahkan sebagai bagian perencanaan tenaga kerja. Kemudian diikuti dengan keuangan yang sangat penting peranannya dalam suatu kegiatan, apalagi bisnis dalam suatu perusahaan. Pada bab 10 ada etika bisnis. Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaan hubungan antara etika dan bisnis, selain dengan mengamati bagaimanakah perusahaan real telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Bab ini menunjukkan hubungan etika dengan bisnis itu sendiri. Kemudian pada tahap terakhir evaluasi. Buku administrasi bisnis ini sangat berguna bagi kita yang sementara belajar mengenai administrasi bisnis, khususnya bagi kita yang berkuliah pada jurusan ini. Informasi yang diberikan sangat jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, menambah poin plus dari buku ini. Berbeda dengan buku Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik dan Bisnis Antara Teori dan Praktik oleh Irfan Ridwan Maksum. Jika buku pertama menitik beratkan teori tentang administrasi bisnis, di buku ini membahas tentang teori sekaligus praktik dalam administrasi publik dan bisnis. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun penjelasan di kedua buku tersebut sangat jelas dan begitu penting. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam pengucapan saya, mohon maaf dan terima kasih.